Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran sejarah. Kali ini materinya adalah perkembangan politik ekonomi bangsa Indonesia masa reformasi. Berikut indikator dan tujuan pembelajarannya. Sebelum dibahas mengenai perkembangan politik pada masa reformasi, terlebih dahulu akan dijelaskan penyebab berakhirnya masa Orde Baru, yaitu krisis moneter, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Penjelasannya sebagai berikut, bahwa ada upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada pada posisi 4.000 per US dollar pada Oktober 97 terus melemah menjadi sekitar 17.000 per US dollar pada bulan Januari 98. Nah, kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan PHK besar-besaran, sehingga ini mengakibatkan banyaknya pengangguran, harga-harga semakin naik, sehingga menimbulkan banyak kerusuhan. Kemudian krisis hukum, banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan cara-cara yang adil. Kemudian banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan krisis kepercayaan. Jadi tidak ada lagi kepercayaan terhadap penguasa. Tragedi Trisakti. Jadi setelah adanya beberapa penyebab yang tadi sudah dijelaskan, itu menyebabkan demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang menuntut perbaikan sistem pemerintah, politik, serta ekonomi, serta pergantian presiden. Nah, ini dikenal dengan gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini banyak terjadi korban harta, benda, dan nyawa, dan terdapat 4 korban dari mahasiswa, yaitu Elang Maulana Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan, dan Heri Hertanto. Nah, ini menjadi korban dari gerakan reformasi. Agenda reformasi meliputi suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang 45, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, agenda utama gerakan reformasi ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Nah, berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 98. Kronologinya itu sebagai berikut, bahwa pada tanggal 12 sampai 13 Mei terjadi penjarahan dan kerusuhan di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya. Kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei ini gedung DPR diduduki oleh mahasiswa, sehingga pada tanggal 20 Mei 98 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, sehingga dimulailah masa reformasi. Berikut presiden-presiden yang menjabat pada masa reformasi. Yang pertama adalah Presiden B.J. Habibie, 21 Mei 98 sampai 20 Oktober 99. Kebijakan Presiden B.J. Habibie antara lain pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian mengadakan sidang istimewa MPR 98 yang memberikan beberapa keputusan antara lain pencabutan P4 sebagai mata pelajaran wajib dan menentukan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas, masing-masing 5 tahun. Kemudian mengadakan reformasi di bidang politik. Ini diperlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian juga kebebasan untuk mendirikan partai politik. Kemudian melaksanakan pemilu 1999 dan pelaksanaan referendum Timor Timur tahun 99 juga.
Kemudian reformasi di bidang ekonomi ini merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Tadi sudah dijelaskan penyebab dari gerakan reformasi adalah karena krisis ekonomi atau krisis keuangan, sehingga perlu diperkuat sektor keuangan dan perbankan. Kemudian memperkuat basis sektor real ekonomi. Sektor real adalah sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi rakyat, contohnya pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan lain-lain. Kemudian menyediakan jaringan pengaman sosial. Ini menyediakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak krisis secara langsung. Kemudian mereformasi bidang hukum dan berhasil menyelesaikan 68 produk perundang-undangan. Dilanjutkan presiden yang kedua pada masa reformasi, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid 20 Oktober 99 sampai Juli 2001. Ini kebijakannya antara lain reformasi bidang hukum dan pemerintahan, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 ini tanggal 18 Agustus 2000, ini amandemen yang kedua. Kemudian penyelesaian kasus KKN dan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, agama Konghucu diperbolehkan berkembang di Indonesia. Yang ketiga adalah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri 23 Juli 2001 sampai Oktober 2004. Setelah menjabat sebagai presiden, maka presiden membentuk kabinet gotong royong, membuktikan sikap tegas terhadap penghapusan KKN, menyusun langkah-langkah mengatasi krisis, dan meneruskan pembangunan politik dan supremasi hukum. Kemudian di bidang ekonomi di sini ada program pembangunan nasional 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Reformasi di bidang hukum yaitu melakukan amandemen yang ketiga, itu 10 November 2001. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Misalnya berhasil mengatasi berbagai gejolak di Aceh dan Papua, tetapi pada masa Presiden Megawati tidak berhasil mempertahankan Pulau Sipadan dan Likitan. Kemudian melaksanakan pemilu 2004, yaitu pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Kebijakannya antara lain upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. Kemudian mereformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah dengan menerapkan otonomi daerah. Kemudian ada upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam negeri seperti Aceh, Papua, Kalimantan, dan lain-lain, serta melaksanakan pemilu tahun 2009. Yang terakhir adalah masa pemerintahan Joko Widodo 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Nah, ini ada pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang terkenal dengan nama Nawacita. Jadi di bidang politik itu ada beberapa program. Nawacita 1, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman. Nawacita 2, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Nawacita 3, membangun Indonesia dari pinggiran dan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Kemudian Nawacita 4, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi. Di bidang ekonomi ada pengelolaan ekonomi makro.
Nawacita 5 meningkatkan kualitas hidup manusia. Nawacita 6 meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Nawacita 7 mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis yang berdampak domestik. Kemudian di bidang sosial budaya ada Nawacita 8 melakukan revolusi karakter bangsa, dan Nawacita 9 memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sampai di sini materi tentang perkembangan politik ekonomi masa reformasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di pembelajaran sejarah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.